kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Ada seorang anak manusia nama Jessica Wongso diperlakukan tidak adil, kemudian dihukum berdasarkan bukti-bukti yang kurang, gitu ya. Dan keresahan mulai timbul di kalangan advokat, bahkan juga di teman-teman hakim. Teman-teman saya banyak juga hakim, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, ya. Mereka juga sedang mengatakan kenapa ya yang itu nggak dilaporin, gitu. Karena padahal perbuatan itu terang benderang, gitu. Ada satu persidangan, ya, ada satu persidangan. Lantas si hakim tersebut bayangkan turun dari mimbar miliarnya, dia panggil semua orang di sini membuat rekonstruksi. Rekonstruksi di tempat maksudnya? Iya, rekonstruksi kan kita tahu kan rekonstruksi harus di tempat kejadian. Jadi dia turun di mimbar, dari mimbarnya panggil, oh kamu ini kursi, seakan-akan kamu duduk di sini, yang ini kamu duduk di sini, Jessica kamu di sana, ini ke sana. Semacam seakan-akan diatur-atur gitu kan. Nah, kita kan udah keberatan, bagaimana bisa rekonstruksi di muka sidang? Rekonstruksi itu kita harus pergi ke tempat kejadian. Bila perkara perdata pun seperti itu, melihat di lokasi perkara, ya kan, di TKP-nya. Apalagi ini, gitu. Nah, tapi waktu itu ya namanya hakim, kalau kita protes, pasti dibilangnya kita yang melanggar kode etik pula lagi kan. Nah kemudian setelah terjadi keadaan itu sudah kami menurut laporan ini bahwa hakim tersebut itu mengarahkan situasi karena dia bilang duduk di sini, ini di sini, mana saksi ini bawa minuman dan sebagainya. Nah ini kan nggak real ini, nggak real. Nah kemudian setelah itu kita tanya kepada hakimnya, apa nggak sebaiknya, bagaimana sebaiknya kalau kejadian yang terjadi tadi itu kita cocokkan dengan CCTV. Iya dong, ya kan? Wajar kan? Kita cocokkan dulu dengan CCTV. Tapi apa dia bilang? Ini yang benar katanya. Di situ saya pastikan ini pasti rekayasa. Makanya saya bilang sama Pak Oto, kalau ini saya katakan di podcast bahwa ini rekayasa, bisa nggak dijamin BAP ini tidak berubah? Gitu. Dan Pak Oto mengatakan ini dijamin tidak berubah. Ya sudah, saya katakan ini rekayasa. Gitu. Jadi di mana rekayasanya? Ya rekayasanya di BAP itu. Saya tidak karang-karang ini, saya tidak buat-buat. Nah pertanyaannya tadi, motifnya apa? Saya tidak tahu. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Gitu. Nggak tahu motifnya apa, jabatan segala macam saya nggak bisa. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Dan itu menggiring semua. Bayangkan Mbak, informasi seharusnya 1920-1080 ketika video itu harusnya diberikan as it is kepada psikolog, hasilnya pasti analisanya berbeda dengan ketika dia standard definition. Ketika itu diberikan ke kriminolog, pasti pergerakan itu berbeda dan hasil analisa mereka juga pasti berbeda. Gitu loh. Akibat informasi yang hilang tersebut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Oke. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas perbuatan dia pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu secara resmi hari ini di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Konsekuensinya bisa dia dipecat, kena diskorsing, bisa. Kena ada ketentuan-ketentuannya, bisa dia kena diskorsing atau dia kena demosi. Bisa jadi dia hakim non palu. Kan begitu. Karena selama ini dia juga sekarang di hakim tinggi kan, dia berusaha untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal, kesulitan dia. Kenapa? Etika dia sudah nggak benar.
dia mengomentari putusannya sendiri, itu yang nggak boleh. Hakim kan tidak boleh memberikan pendapat sebelum di akhir putusannya di dalam pada waktu persidangan. Jadi dia terlihat ada keberpihakan gitu. Ya, keberpihakan ya. Itu yang dibuat di dalam laporan ini gitu. Nah, masih banyak lagi kata-kata yang lain lagi. Coba Damai, ada jelaskan apa lagi yang terjadi? Kemudian pada waktu rekonstruksi itu juga hakim itu bilang, "Hei jaksa, harusnya kamu yang membuktikan ini, bukan saya." Nah, jadi hakimnya itu berusaha membuktikan bahwa Jessica itu salah, gitu loh. Itu dalam rekonstruksi. Kemudian pada waktu juga pemeriksaan dokter Jaya, waktu itu diperiksa. Jadi hakimnya itu mau meyakinkan dokter Jaya bahwa ini di dalam tubuhnya ada cyanida. Dokter Jaya bilang, ya benar, ada zat lain. Terus tapi itu tidak mematikan. Waktu dia menjelaskan apa pendapat dia selaku ahli, dia bilang, tapi kan Pak, tidak ada tapi-tapi. Tidak ada. Nah ini kan sudah nggak benar gitu loh. Tidak ada tapi-tapi. Ya untungnya dokter Jaya itu sabar menunggu dia bertanya selanjutnya. Sampai kalau mungkin rekan media bisa melihat juga masih ada di YouTube itu seperti apa ekspresi daripada hakim yang kami laporkan ini terhadap pemeriksaan daripada dokter Jaya itu. Salah satu. Belum lagi pemeriksaan terhadap Jessica. Soal pantat itu ya? Yang soal pantat juga. Kalau bukan, iya maksudnya dari mulut, bukan dari pantat kan. Ini kan sudah tidak benar-benar sudah melanggar kode etik seorang hakim, tidak etis gitu. Berlakap kasar kan, menyatakan seperti itu. Banyak kejanggalan ya. Ya, artinya perilaku seperti ini menurut kami dilaporkan Mahkamah Agung agar kemuliaan hakim itu bisa dipulihkan kembali. Kita kan panggil dia yang mulia. Yang mulia. Kalau dia tidak mengadilinya dengan cara yang mulia, ya nggak adil dong. Ya kan? Sampai bicara umpamanya soal seperti itu, ya. Bayangin pokoknya saksi ahli menjelaskan kami begini-gini. Tapi kata hakim, nggak ada tapi-tapi. Jadi kalau nggak ada tapi-tapi terus ahli ini berarti kan diarahkan untuk menjawab seperti keinginan dia dong, berarti kan gitu. Nah itulah yang dilaporkan di laporan ini. Ya, karena pelanggaran yang diduga dilakukan itu, yang dilaporkan itu banyak sekali. Gitu. Bukan hanya satu perbuatan. Di laporan ini aja sebenarnya ada 6. Ada 6 perbuatan dari hakim tersebut yang diduga melanggar kode etik hakim. Ya kan? Dan menurut kami itu cukup hal yang penting, memang harus dilakukan. Poin-poinnya untuk akan dibawa sendiri 18 gerbang pingsan. Ya, sebelum saya jawab, sebenarnya yang paling penting sebenarnya kami sendiri sebenarnya sudah tadinya itu nggak bermaksud untuk melaporkan itu. Tetapi seperti saya katakan bahwa kira-kira sanksi apa yang diharapkan terhadap Bang Bigi? ya, pertama kami mengharapkan supaya jangan lagi ada terulang kasus seperti ini. Seperti saya katakan kan, sebenarnya apa sih untungnya kita melaporkan itu, ya kan? Tapi bagi kami nggak ada apa-apa. Tapi kalau itu kami biarkan ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran terjadi di ruang persidangan, dan kami biarkan, maka itu akan berpotensi terulang bagi para pencari keadilan yang lain. Nah coba bayangkan, makanya saya bilang sejak dari dulu, kami tidak saja hanya berjuang lagi untuk kasus Jessica, tapi kami berjuang untuk kepentingan penegakan hukum pada umumnya di Republik ini. Jangan sampai terjadi. Kalau ini kami biarkan, coba bayangkan, ada perilaku dia di dalam sidang maupun di luar sidang, kita biarkan umpamanya seperti itu, maka ini kan berbahaya. Berarti pencari keadilan yang lain lagi nanti akan bisa terjadi seperti itu juga. Nah, sebelumnya ini sudah dilaporkan ke KY. Tetapi karena memang di samping KY ada juga badan pengawas di Mahkamah Agung, ya kita juga laporkan juga ke di Mahkamah Agung. Karena kemungkinan besar ada 2 hal kan berbeda-beda. Ada yang bisa diusut atau diperiksa oleh Mahkamah Agung, ada juga mungkin yang diperiksa oleh Komisi Judisial.